Dari kisah sebelumnya, Xiaoyan memegang penguasa Suan di tangannya. Api dan guntur di tubuhnya mengalir ke dalam pedangnya. Dan penguasa Suannya menjadi semakin panas seolah-olah sedang terbakar. Selama pertempuran, Xiaoyan tidak memiliki keraguan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia dengan gila-gilaan mengkonsumsi sumber energinya sendiri. Dia tidak memiliki kekhawatiran. Yang dia inginkan adalah bertarung dengan segenap kekuatannya. Tentu saja dalam menghadapi pria yang begitu kuat, perlu juga menggunakan kekuatan kuat dari avatar Yuan Shen. Bagi Xiaoyan, avatarnya telah menjadi bagian dari kekuatannya. Dan kompartemen diri telah lama terpisah satu sama lain. Semuanya hanya untuk membuat dirinya lebih kuat. Penguasa guntur api, teriak Xiaoyan. Meskipun penguasa api guntur hanyalah keterampilan bertarung kelas atas tingkat dunia, tentu saja batas atas keterampilan bertarung itu sendiri juga sangat penting. Itu sangat tergantung pada nyala api dan guntur yang dituangkan oleh Xiaoyan. Semakin kuat keduanya, maka akan semakin kuat kekuatannya. Sekarang sumber doki Xiaoyan adalah 1,2 miliar. Dan dengan lautan bintang ganda dapat membuat Xiaoyan meledak hingga 2,4 miliar. Hanya dengan cara ini serangannya dapat menjadi lebih kuat. Bom, bom, bom. Keduanya saling bertabrakan dengan hebat. Di saat berikutnya lautan api dan guntur menyebar di atas penguasa Suan dan itu sangat ganas. Selain itu ada kekuatan yang tak tertandingi dan kuat. Pada saat ini pedang Luo Shengda runtuh dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Dia tidak menyangka bahwa serangannya langsung dirugikan. Yang membuat wajahnya langsung berubah. Sial, pria ini sangat kuat. Dia menyembunyikan kekuatannya. Setidaknya dia adalah orang kuat keabadian di langkah kelima. Ucap Luo Shengda, matanya sangat suram saat ini. Setelah api dan guntur naik, itu langsung mengalahkan cahaya pedangnya. Dan momentumnya masih belum berkurang. Dan serangan Xiaoyan terus meraung ke arah Luo Shengda dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Sosok Xiaoyan sangat mendominasi. Dan saat berikutnya dia bertabrakan dengan pedang Luo Shengda. Dong! Tubuh Luo Shengda tiba-tiba bergetar dan matanya tiba-tiba menyusut. Luo Shengda tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Dia menepuk dahinya dengan berat, membuat tubuhnya tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya dan menembak ke belakang. Saudara Luo Shengda! Teriak Luo Fei dan Yihu melihat Xiaoyan yang membombardir Luo Shengda. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Pada saat ini kaki Luo Shengda menginjak tanah dengan keras dan seluruh tanah penuh dengan asap dan debu. Pedang itu menyekat serangkaian percikan api ke tanah. Ini adalah satu-satunya cara untuk menstabilkan tubuhnya. Darah menembus di telapak tangannya yang memegang pedang. Dan mulut harimau itu retak dapat dilihat betapa kuatnya kaki Xiaoyan. Hahaha, ternyata kau telah menyembunyikan kekuatanmu. Aku salah memandang rendah dirimu. Ucap Luo Shengda, cahaya dingin melonjak di matanya. Dan dengan kekuatan keabadian segera membuat cedera apapun di tubuhnya sembuh dengan cepat. Pada saat ini kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Dan tubuhnya seperti bola meriam. Ada angin kencang yang melilitnya. Cahaya pedang terlihat seperti obor dan kekuatan keabadian yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Hahaha, tidak mengapa jika kau telah menyembunyikan kekuatanmu. Aku hanya akan membunuhmu dengan gerakan ini. Ucap Luo Shengda dengan tatapan yang tajam. Tubuh Luo Shengda meraung dan suasana pembunuh yang ganas dan suaranya dingin. Cahaya pedang menjadi semakin kuat. Dan cahaya pedang yang terbungkus angin biru langsung membungkus Xiaoyan. Pada saat ini Luo Fei dan Yiwu juga meraung dan tubuh mereka juga terbungkus angin biru. Dan mereka bertiga datang ke Xiaoyan bersama lagi. Kualitas terbaik dari tingkat penciptaan. Kingmin Qian Huazan, teriak Luo Shengda. Seketika seluruh lingkungan menjadi seperti udara. Kekuatan keabadian dari ketiga orang itu tampak sangat keras. Dan tekanan yang sangat luar biasa akhirnya meletus. Tiga pedang yang terbungkus angin biru mendatangi Xiaoyan dengan postur kekerasan yang tak terlukiskan. Tampaknya mereka bertiga penuh percaya diri dalam gerakan membunuh mereka. Bagaimanapun itu adalah keterampilan bertarung yang digunakan oleh ketiga orang itu. Mereka telah bertarung melawan keterampilan bertarung yang begitu kuat di langkah kelima. Jadi jika Xiaoyan bukan langkah kelima, maka langkah mereka kemungkinan besar akan membunuh Xiaoyan dengan mudah. Pertempuran semakin sengit. Tetapi saat ini Taijing dan Yao Xiao sepertinya masih belum pulih.
Tetapi tidak diketahui apakah mereka sengaja berpura-pura atau benar-benar terjebak oleh serangan jiwa. Saat ini Xiaoyan sedang bertarung sendirian. Scene berganti di suatu tempat dalam kabut abu-abu. Seseorang pria duduk di tanah dengan bendera guntur di sekelilingnya yang tampaknya semacam formasi defensif. Orang ini jelas hanya sebuah domai yang memiliki fluktuasi jiwa yang begitu kuat. Fluktuasi jiwa seperti itu sangat tidak stabil. Ini tidak seperti kekuatan jiwa di alam virtual, tetapi seperti semacam metode rahasia pertahanan jiwa. Bukankah penguasa istana mengatakan bahwa orang ini hanyalah tubuh keabadian? Aku takut kekuatan jiwa semacam ini tidak biasa. Ucap sosok yang ada di dalam kabut abu-abu. Dalam susunan bendera guntur, sosok itu sedikit mengerutkan kening dan ada tanda misterius di tengah alisnya yang bersinar. Jika melepaskan kendali atas dua orang itu saat ini, itu mungkin berdampak pada mereka. Dan ketika kedua orang ini bangun, rencananya akan benar-benar kacau. Gumam sosok itu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, pria itu memilih untuk menunggu sedikit lebih lama untuk melihat apakah ketiganya bisa mengalahkan Xiaoyan atau melukai Xiaoyan dengan serius. Pada saat ini pedang ketiga orang itu meraung. Xiaoyan melihat cahaya pedang yang terbungkus oleh angin dan tatapan matanya berangsur-angsur mengeras. Lautan api berpusat pada Xiaoyan, dan itu menyebar dalam sekejap. Api hitam berisi kekuatan yang aneh, menutupi segala sesuatu di sekitarnya dalam api. Tidak ada reservasi sama sekali. Hanya bahkan jika Xiaoyan tergila-gila dengan keterampilan bertarung ini, sumber energi di tubuhnya benar-benar cukup. Oleh karena itu mata Xiaoyan langsung membara dan penguasa Suan di tangannya meraung keluar lagi dengan nyala api yang luar biasa. Bahkan untuk menghadapi ketiga keabadian itu Xiaoyan sama sekali tidak takut. Dengan tubuh avatar Yuanzhen sudah cukup membuat Xiaoyan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tapi yang benar-benar mengkhawatirkan Xiaoyan adalah sosok tersembunyi di belakang. Dan dia masih belum tahu posisinya. Dia sepertinya memiliki kekuatan jiwa virtual. Begitu dia membuat kekuatan pada saat kritis, itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar bagi Xiaoyan bahkan jika itu tidak fatal. Tentu saja akan datang sang ratu untuk melindunginya. Namun dalam pertempuran, Xiaoyan tidak pernah menganggap ratu sebagai kartu atau pendukungnya. Dia masih ingin mengalahkan musuh dengan kekuatannya sendiri. Jika ketiganya tidak bergandengan tangan, mereka akan dikalahkan oleh Xiaoyan sejak lama. Tetapi bagaimanapun juga mereka adalah tiga orang keabadian. Kekuatan yang pecah bersama tidak boleh diremehkan. Bahkan langkah pertama terlemah juga meledakkan kekuatan keabadian yang tersisa di dalam tubuhnya saat ini. Dan dua langkah ketiga dan keempat lainnya serangan ledakan keabadian pada tubuh mereka tidak boleh diremehkan. Tentu saja alasan mengapa Xiaoyan telah bertarung dengan ketiga orang ini untuk waktu yang lama bukanlah karena mereka bertiga benar-benar sangat kuat. Jika Taijing dan Yao Xiao melihat pertempuran Xiaoyan saat ini, mereka dapat merasakan sekilas bahwa Xiaoyan jauh lebih lemah. Alasan mengapa Xiaoyan menjadi lemah sebenarnya dia menggunakan ketiga orang itu untuk menunda agar dia dapat mengolah avatar Yuanzhen dan mengkonsumsi sumber energi. Jelas dengan tubuh keabadian avatar Yuanzhen, bahkan jika ketiga orang itu bekerja sama, pasti tidak mungkin menjadi lawan Xiaoyan. Namun sampai sekarang Xiaoyan masih dalam tingkat dewa petarung biasa. Dan karena inilah dia menemui jalan buntu dengan ketiga orang ini untuk waktu yang lama. Selama pertempuran, tangan Xiaoyan melintas dan sebuah buah ajaib dilemparkan ke mulutnya. Jika lautan bintang Doki di meridiannya yang luar biasa ingin stabil dengan cepat, sang ratu mengatakan bahwa pertempuran adalah cara tercepat dan paling efektif. Xiaoyan mengingatnya di dalam hatinya. Tetapi tiga orang malang itu sepertinya merasa bahwa mereka bisa mengalahkan Xiaoyan dengan bekerja sama. Dari awal sampai akhir Xiaoyan tidak memperhatikan ketiga orang ini. Pada saat ini yang benar-benar membuat Xiaoyan takut adalah jiwa kuat dari kekuatan jiwa alam virtual yang tersembunyi entah di mana. Dia pernah melihat kekuatan alam virtual sedikit di bintang Wangsha. Dan dia menyadari bahwa jiwa alam virtual juga merupakan pedang yang tajam dibandingkan dengan kekuatan keabadian di permukaan. Hanya saja dibandingkan dengan kekuatan keabadian, kekuatan jiwa lebih seperti pedang yang tak terlihat. Tidak bisa dilihat dan disentuh, tetapi bisa langsung menembus jantung dan membunuh orang-orang. Pada saat ini cahaya pedang dari angin tiga orang itu menyelimuti Xiaoyan di sekitarnya. Dan semua yang berada dalam kabut abu-abu di sekitarnya hancur di bawah pedang cahaya.
Wajah Xiaoyan tampak acuh tak acuh menyeret penguasa Suan dengan satu tangan. Menghadapi cahaya pedang ke seluruh langit, Xiaoyan tidak takut sama sekali. Pada saat cahaya pedang datang, Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikan penguasa Suan terus-menerus. Dan lautan api yang bergegas keluar naik dengan gelombang penguasa Suan yang juga tampak kuat. Namun di mata kekuatan keabadian sejati, serangan semacam ini hanya dapat dianggap sebagai trik yang indah dan mewah. Karena tidak ada kekuatan keabadian dalam nyala api, tidak peduli seberapa megah nyala api itu, maka itu hanya kekuatan yang lemah. Tapi Xiaoyan tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah mengkonsumsi sumber energi di tubuhnya. Karena sekuat apapun pedang-pedang ini, apa yang bisa mereka lakukan? Pada saat ini lautan api Xiaoyan bangkit seperti yang diharapkan. Momentumnya memang sangat besar. Tetapi ketika dia menyentuh cahaya pedang di sekitarnya, itu runtuh dan sepertinya tidak ada kekuatan konfrontasi sama sekali. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Saat berikutnya cahaya pedang telah benar-benar menyelimuti Xiaoyan. Dalam cahaya pedang tubuh Xiaoyan kabur seolah-olah dia sedang terkoyak. Hahaha, betapa kuatnya kekuatanku. Dan kami telah menunjukkan langkah kuat ini. Dan dia pasti akan mati. Ucap Luo Shengda mencibir. Dan wajahnya penuh dengan kepercayaan diri. Dia yakin bahwa gerakan yang telah dia lakukan bersama belum lagi langkah keempat itu bisa membunuh Xiaoyan. Di matanya Xiaoyan seharusnya hanya berpura-pura menjadi harimau. Dan yang benar-benar kuat adalah Tai Jing dan Yao Xiao. Setelah sekian lama, cahaya pedang berangsur-angsur menghilang. Saat ini secara bertahap jelas bahwa Xiaoyan tidak sepenuhnya hancur seperti yang mereka bayangkan dalam cahaya pedang. Sebaliknya di udara tempat cahaya pedang menghilang, jubah Xiaoyan hancur memperlihatkan otot-otot padat di bawah jubahnya. Pada saat ini ada guntur hitam berkedip. Dan masih ada beberapa bekas luka di tubuhnya, tetapi bahkan setetes darah pun tidak mengalir keluar. Setelah beberapa nafas, bekas luka ini sembuh dengan cepat. Pada saat ini Xiaoyan perlahan mengeluarkan jubahnya dan meletakkannya di tubuhnya. Ini, ucap Luo Shengda terlihat bodoh. Dan matanya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Bahkan jika Xiaoyan bisa bertahan, dia akan terluka, setidaknya dia terluka parah. Bagaimana bisa itu hanya cedera kulit dan daging? Adapun Luo Fei dan Yihu, mereka sudah lama tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saudara Luo Shengda, mengapa orang ini belum dihancurkan? Dan sepertinya kita telah sepenuhnya melawan tubuhnya. Aku khawatir sulit bagi kekuatan fisik seperti itu untuk mencapai tingkat seperti itu bahkan di langkah kelima latihan fisik. Itu salah. Ucap Luo Fei berkata kepada Luo Shengda. Itu salah. Itu terlalu salah. Serangannya adalah dewa petarung biasa. Tetapi pertahanan ini lebih kuat dari keabadian. Ucap Luo Shengda bergumam dengan suara rendah. Situasinya memang tidak benar. Mari kita mundur dulu. Atau biarkan saudara yang memiliki kekuatan jiwa alam virtual itu menekan orang ini dengan kekuatan jiwanya. Lalu langsung membunuhnya. Ucap Yihu sambil mengerutkan keningnya dengan erat. Dan wajahnya sangat jelek dan dia berkata dengan suara rendah. Luo Shengda mengangguk dan setuju dengan ide Yihu. Begitu kata-katanya jatuh, mereka bertiga menembak mundur ke dalam kabut abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat. Hah? Apakah itu panggilan yang bagus? Kenapa kalian tiba-tiba pergi? Aku tidak menyakitimu. Bukankah tidak sopan pergi seperti ini? Ucap Xiaoyan memandang ketiga orang itu dengan wajah yang tiba-tiba berubah dan menembak mundur dengan senyum masam. Xiaoyan ingin bertarung dengan ketiga orang ini selama 300 putaran lagi. Tetapi jelas ketiga orang ini sangat enggan. Namun tidak mudah bagi mereka untuk pergi dari hadapan Xiaoyan yang memiliki sayap Valkyrie. Siap, dia akan datang. Ucap Luo Shengda, matanya tenggelam dan Xiaoyan terlihat melesat dengan sangat cepat. Sayap emas hitam di belakangnya terbungkus angin kencang dan tersapu dengan cepat. Luo Shengda bertepuk tangan dan menerima cincin itu. Bahkan jika tali iblis muncul, Xiaoyan melihat bahwa matanya sedikit kental. Pada saat ini tali iblis muncul dan hal ini juga membuat Xiaoyan lebih waspada dalam sekejap. Namun kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Luo Shengda menyerangnya dengan tali iblis. Tali ini sepertinya memiliki spiritualitasnya sendiri. Tali itu menggeliat seperti ular panjang. Dan cahaya merah bahkan lebih terbuka dan kekuatan penyegelan yang sangat kuat terpancar darinya. Segel tali iblis, ikat dia untukku. Ucap Luo Shengda meraung. Melihat tali iblis seolah-olah dia sedang menari.
Dia merasakan Xiaoyan meraung yang memancarkan tekanan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini dia juga mengerti bahwa sepertinya Xiaoyan bisa menghadapi mereka. Tetapi pada kenyataannya, dia sengaja melepaskan air dan tidak tahu alasannya. Namun ketika Xiaoyan memblokir serangan Luo Shengde, dia melihat semua pergerakan Xiaoyan dengan jelas. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.